Shalom teman-teman, hari ini saya ingin memberikan sebuah kesaksian yang mungkin bisa memberkati teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah mengikuti suatu pendaftaran buat masuk sebuah program pendidikan di BCA, dan program itu cukup, kalau misalnya saya lihat dari brosurnya dan yang lainnya, itu bakal membantu saya kalau misalnya keterima untuk jadi ahli IT dan sudah langsung dapat prospek kerja yang bagus gitu. Dan sebenarnya saya mencari sebuah kesempatan itu karena mungkin teman-teman udah tahu, mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Waktu saya ambil ujian di tes masuk universitas, saya salah satu orang yang tidak keterima di univ yang saya inginkan, dan saya nggak bisa mendaftar ke univ-univ yang lain karena satu dan lain hal. Dan saat saya mengikuti tes dari BCA itu, saya cukup, sebenarnya gimana ya, bukan cukup grogi juga sih, tapi cukup lumayan dapat ilmu sedikit lah tentang psikotes, tentang beberapa tes logika gitu. Dan namun waktu di tes psikotes kemarin, saya dapat satu pengumuman yang cukup mengejutkan sih. Nah, saya nggak keterima di tes masuk ke BCA itu, dan ya saya mungkin harus menunggu tahun depan, bukan tahun depan sih, 6 bulan lagi buat daftar kuliah mengikuti anak-anak angkatan sekarang gitu. Di sini puji Tuhannya, orang tua saya punya respon yang baik gitu. Mereka nggak marah, mereka cuma ngomong, ya nggak apa-apa, ikuti jalannya Tuhan aja, ikutin arus aja gitu. Dan ini yang salah satu hal yang udah sering diomongin juga ke aku sih, yang sama orang-orang lain juga. Dan hidup itu penuh proses teman-teman, dan kadang proses itu pasti nggak enak gitu buat kita gitu. Sama kayak aku sekarang gitu, dan ikut tes gagal terus, coba ikut lagi gagal lagi gitu. Dan itu cukup menyakiti hati saya itu, karena ya namanya orang berusaha meraih cita-cita kan salah satu caranya dengan belajar kan ya. Dan karena saya nggak lolos itu, saya mungkin dalam hati kecil saya merasa kayak aduh gimana nih. Tapi satu hal yang menguatkan saya gitu, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, Dia selalu bersama dengan kita. Rancangannya itu selalu yang terbaik gitu. Mungkin sekarang aku belum bisa melihat gitu ujung dari rancangan Tuhan itu kayak gimana, tapi aku yakin dan percaya gitu, Tuhan itu Tuhan yang baik gitu. Dan aku juga bersyukur karena punya teman-teman di youth dan orang tua yang nge-support aku gitu, walaupun kelihatannya tidak seperti itu. Tapi aku yakin mereka itu walaupun menyebalkan, tapi mereka itu tetap baik gitu. Mereka mensupport saya dan mungkin mendoakan saya yang terbaik gitu. Dan saya bersyukur atas hal itu. Karena itu teman-teman, pentingnya kita selalu percaya rencana Tuhan gitu, karena setiap apapun yang terjadi, mungkin kegagalan kita itu bagian dari proses gitu. Mungkin kegagalan itu bukan karena kesalahan kita atau karena kesalahan lain, tapi mungkin karena emang apa yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Karena itu ya nikmati aja proses hidup kita gitu. Jangan sering-sering ngeluh gitu, dan banyak
bersyukur gitu atas karunia Tuhan yang mungkin sekarang belum bisa kita lihat gitu. Dah, itu aja dari saya. Terima kasih. Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada. Saat ini saya mau ngajak teman-teman untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari siapkan hati kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Fokuskan pikiran kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Oh, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, layak disembah. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menyertai pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mengurapi setiap kami. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami juga bisa menerima agar firman yang disampaikan bisa menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Dan firman itu tumbuh dan berbuah di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan semua yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Youth, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online. Gak apa-apa teman-teman, yang penting kita bisa tetap menyembah Tuhan, kita bisa tetap beribadah. Dan tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Saudara Victor. Bersyukur hari ini aku dikasih kesempatan untuk sharing lagi ke teman-teman. Dan kali ini sharing aku bawakan dengan judul Make Sure, artinya pastikan. Pastikan apa Kak? Nanti akan kita bahas. Kita baca dulu ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Paulus lebih lanjut menuliskan dalam Efesus 2 ayat 20 bahwa kerajaan Allah dan keluarga Allah itu dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kita ingat teman-teman pelajaran kita bulan lalu yaitu jadi berkat. Saya rasa ini berkaitan erat dengan perintah Tuhan untuk kita berkomunitas. Kenapa begitu? Karena dalam komunitas kita bisa jadi berkat. Karena dalam komunitas kita bisa mengasihi sesama. Maka tadi aku bilang ini berhubungan erat dengan bagaimana kita jadi berkat.
mengasihi seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Artinya dalam berkomunitas harus berlandasan kasih Kristus. Mungkin kalian mikir, Kak, kenapa aku harus melibatkan Tuhan dalam siapa aku bergaul, dalam siapa aku berkomunitas? Yohanes 10 ayat 10b bilang gini, kita buka dulu ayatnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa teman-teman? Tuhan datang supaya kita hidup dalam segala kelimpahannya. Jadi kalau ada kebenaran mengenai komunitas, pastilah kebenaran itu mengarahkan kaki kita untuk menuju pada kelimpahan. Amin. Emang Tuhan suka antusias, suka banget memberkati kita. Komunitas berbicara tentang sepergaulan kita, gak selalu tentang komunitas yang beranggotakan puluhan orang, ratusan orang, gak selalu. Tapi komunitas juga berbicara tentang dengan siapa kita bergaul. Komunitas berbicara tentang dengan siapa kita sharing, dengan siapa kita bercerita tentang kehidupan kita. Mungkin kamu punya teman percurhatan yang 3 orang, yang setiap hari kamu cerita, kamu curhat, mereka juga cerita. Itu bisa disebut komunitas teman-teman. Ada kalimat bilang gini, you are free to choose, but you are not free to choose the consequence. Itu benar teman-teman. Kita bisa pilih komunitas mana yang mau kita masukin. Kita bisa pilih komunitas seperti apa yang mau kita bangun. Tapi kita nggak bisa pilih konsekuensinya. Mungkin kamu sudah terlanjur masuk dalam komunitas yang kurang tepat. Kamu terlanjur masuk dalam komunitas yang salah. Konsekuensi kamu gak bisa tolak teman-teman. Konsekuensinya apa? Misalkan pergaulanmu jadi buruk, kebiasaan baikmu hilang karena kamu salah berkomunitas. Dan hari ini teman-teman, aku mau ngasih tahu 3 hal yang bisa kita pakai untuk tahu komunitas kita sudah tepat, komunitas kita sudah benar, kita sudah dalam komunitas yang benar atau belum. Yang pertama, dalam komunitas yang benar, dalam komunitas yang tepat, kamu akan mendapatkan penerimaan, receive. Kita bahas ayatnya di Roma 15 ayat 7. Bilang gini, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, di antara kita pasti ada sesuatu yang bikin kita terpuruk. Di antara kita pasti ada sesuatu yang bikin kita terpuruk. Mungkin karena masa lalu kita, mungkin karena kegagalan kita, mungkin karena keadaan fisik kita, keadaan keluarga kita. Itu yang membuat kita ditolak oleh lingkungan kita, itu yang membuat kita ditolak bahkan oleh diri kita sendiri. Kalau kita sudah nggak terima penerimaan dari lingkungan kita, dari sekitar kita, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Setelah kita harus bersekutu dengan Tuhan, yaitu kita harus masuk dalam komunitas yang benar. Karena dalam komunitas yang benar, dalam komunitas yang tepat, pastikan kamu dapat penerimaan. Penerimaan yang seperti apa? Penerimaan yang tanpa syarat. Mungkin ada yang bilang, Kak, aku ada syarat kalau masuk komunitas bersepeda, aku ada syarat kalau aku mau masuk komunitas fotografi. Aku harus punya sepeda, aku harus punya kamera. Itu benar teman-teman. Tapi gak menuntut lebih dari itu. Gak menuntut lebih dari, misalkan cukup punya kamera biar kamu bisa bergabung ke komunitas fotografi. Gak, kamu dituntut harus punya iPhone, gak kayak gitu. Mungkin hal lain. Dan di sini poin pertama yang aku mau kasih tahu, pastikan make sure komunitas yang kamu masuki sudah tepat. Pastikan kamu dapat penerimaan yang tanpa syarat. Kalau kita lihat seperti teman-teman kita yang mungkin di panti asuhan, mereka ditolak oleh keluarganya, mereka ditolak bahkan oleh orang tuanya. Tapi mereka menerima penerimaan di komunitasnya. Bahkan yang tadi aku bilang, kita bahkan ditolak oleh diri kita sendiri. Karena apa? Karena masa lalu kita, karena kesalahan kita, karena sesuatu yang membuat kita marah dengan diri kita sendiri.
hal yang penting yaitu kamu harus masuk ke komunitas. Komunitas seperti apa? Komunitas di gereja, komunitas teman-teman sepercurhatan kamu sharingkan apa yang membuat kamu tertekan, membuat kamu pergumulan hidupmu, kamu sharingkan. Dan pastikan komunitas yang kamu masuki menerima kamu tanpa syarat. Poin selanjutnya, hal apa yang bisa bikin kamu tahu kalau kamu sudah masuk komunitas yang tepat adalah dalam komunitas yang tepat kamu mendapatkan penyembuhan, cure. Di Mazmur 147 ayat 3, kita buka dulu ayatnya. Bilang gini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ada penelitian bilang gini, ada satu mahasiswa remaja, dia disuruh mendengarkan musik-musik yang sedih, yang suram. Setelah beberapa jam, beberapa saat, dia ditunjukkan perilakunya, diamati perilakunya. Ternyata perilaku yang ia tunjukkan mencerminkan apa yang ia dengar, mencerminkan lagu-lagu apa yang ia dengar. Karena dia mendengarkan lagu-lagu sedih, dia menunjukkan ekspresi yang sedih, yang murung, yang muram. Selanjutnya ada juga penelitian tentang dua anak kembar identik, A dan B. Yang A, mereka dipisahkan secara sementara. Yang A beberapa jam disuruh mendengarkan lagu-lagu yang sama, lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang suram. Dan yang B, beberapa jam harus mendengarkan lagu-lagu yang bersukacita, lagu-lagu yang bersemangat. Dan setelah beberapa jam mereka disuruh keluar, mereka suruh shopping, suruh berbelanja. Dan apa teman-teman? Perilakunya menunjukkan apa yang ia dengar sebelumnya. Si A yang dia mendengarkan lagu-lagu sedih, mendengarkan lagu-lagu yang suram. Dia berbelanja barang-barang yang menunjukkan karakter lagu-lagu itu. Contohnya beli pakaian yang mungkin hitam semua, beli pakaian yang warnanya gak cerah. Berbeda dengan yang B, kalau dia mendengarkan lagu-lagu senang, lagu-lagu bahagia, dia beli pakaian yang mungkin fashionable. Dan di sini lagu-lagu yang tadi aku bicarakan berbicara tentang luka, berbicara tentang penolakan diri. Kita bisa terima apapun itu. Mungkin kalau kita setiap hari dikasih konsumsi tentang sakit, tentang luka, tentang penolakan, tentang masa lalu, itu akan menjadikan luka yang ada di dalam diri kita, menghabisi perasaan kita. Dan ini pentingnya komunitas, teman-teman. Mungkin kita punya luka masa lalu, mungkin kita punya permasalahan yang membuat kita menolak diri kita, luka yang terlalu lama dibiarkan. Hal yang tepat adalah kita sharing dengan komunitas kita berdoa bersama-sama menyembuhkan luka-luka kita. Mungkin bukan kita yang terluka, mungkin teman kita ada yang terluka. Seperti yang tadi aku bilang di awal, kita harus mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Kalau ada teman kamu yang cerita sama kamu, sharing sama kamu, sebisa mungkin dengarkan dan berikan kesembuhan, saling menyembuhkan. Mungkin gak akan sembuh secara total, tapi sedikit demi sedikit kesembuhan pasti akan dialamin. Ada juga kalimat bilang gini, komunitas adalah sebuah rumah sakit bagi orang sakit, sebuah laboratorium dan sekolah bagi karakter kita. Ini benar teman-teman, layaknya pasien gak cuman butuh penerimaan di rumah sakit, tapi pasien butuh penyembuhan. Amin. Poin kedua, yang bikin kita tahu komunitas kita sudah tepat atau belum, yang bikin kita tahu kita sudah masuk komunitas yang tepat atau belum, yaitu kita mendapatkan penyembuhan. Yang pertama, kita mendapatkan penerimaan yang tanpa syarat. Yang kedua, kita mendapatkan penyembuhan.
Pastikan kamu sudah masuk dalam komunitas, pastikan komunitasmu sudah tepat. Dan poin yang ketiga yang terakhir, dalam komunitas yang tepat, dalam komunitas yang benar, kamu mendapatkan grow. Grow itu tumbuh, kamu bisa bertumbuh dalam komunitas ini. Kita baca ayatnya di Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita bicara tentang pohon, pasti kita bukan berbicara tentang buahnya enak atau enggak, buahnya lebat atau enggak. Kalau udah sampai situ, pasti pertanyaan selanjutnya tanya, di mana pohon ini ditanam? Tanah seperti apa yang bisa menumbuhkan pohon seperti ini, pohon yang bagus, yang berbuah enak seperti ini? Lagi-lagi Tuhan kasih perumpamaan yang relate buat kita. Tuhan mau kita jadi pohon yang berbuah lebat, yang berbuah manis. Amin. Komunitas berbicara tentang tanah, di mana kita ditanam, teman-teman. Sebelum kita berbuah, pastikan tanah yang kita tempatin itu tanah yang subur, tanah yang baik. Kayak tadi yang poin 2 aku bilang, kalau kita konsumsi sesuatu yang buruk, konsumsi sesuatu yang gak mengenakan, pasti akan muncul juga dalam kehidupan kita, dalam buah-buah kita. Berbeda dengan pohon yang ditanam di tanah yang baik, diberikan pupuk yang terbaik, itu akan menunjukkan juga buah yang baik, buah yang enak. Poin yang ketiga, poin yang sangat penting teman-teman. Gimana kita bisa tahu kita sudah masuk komunitas yang tepat? Gimana kita bisa memilih komunitas yang harus kita masuki adalah di dalam komunitas itu kita bisa bertumbuh. Di dalam komunitas itu kita mendapatkan tanah yang subur. Setelah sebelumnya kita saling menerima, saling menyembuhkan, lalu pada akhirnya satu hal yang penting adalah bertumbuh bersama. Penerimaan satu hal yang penting. Namun setelah penerimaan, kamu harus pulih dari kehidupan lamamu, kamu harus pulih dari rasa sakit hatimu, kalau kamu harus pulih dari segala kegagalan masa lalu, mungkin yang selalu menghakimimu. Dan kamu harus temukan itu dengan apa? Dengan kamu berkomunitas, dengan masuk dalam komunitas yang benar, yang tepat. Karena dalam komunitas yang tepat kau bisa mendapatkan penerimaan yang tanpa syarat, kau bisa mendapatkan kesembuhan, dan yang terakhir kau bisa bertumbuh di dalamnya. Make sure, pastikan kamu sudah berkomunitas yang benar, pastikan kamu sudah berkomunitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth, saya sedih karena kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi juga masih bersyukur karena masih bisa menyapa setiap kalian melalui media online ini. Kiranya kalian ada dalam keadaan yang tetap sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita sudah dibekali dengan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah, juga sudah mendengarkan kesaksian dari teman kita Victor. Kiranya itu membangun setiap kita untuk terus beriman dan mengasihi Tuhan. Amin. Saya berpesan buat setiap kita untuk tetap sungguh-sungguh, sekalipun kita mengalami keadaan sulit. Saya dikuatkan dengan satu ayat firman yang Om David sampaikan di sharing doa pengerja, yaitu dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Ayatnya berbunyi demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Keadaan sekitar kita atau keadaan yang sedang kita hadapi mungkin sangat berpotensi untuk membuat kita menjadi takut. Tetapi hari ini saya berpesan, baiklah kita belajar seperti Daud yang berkata, waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu kita mengalami ketakutan, baiklah iman kita semakin tumbuh kepada Tuhan. Amin. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian buat melayani di hari ini, buat semua tim Praise and Worship dan penyampai firman Tuhan baik di teens class maupun youth class. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan gak ada yang lain, buat setiap kita terus berdoa supaya keadaan semakin kondusif dan kita dapat bertemu kembali secara offline, secara onsite bersama-sama di gereja. Ya,
tidak ada yang lain, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala limpah berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang sudah membekali kami. Kiranya Tuhan setiap firman yang kami sudah dengar boleh menjadi rema dan boleh terus mengingatkan kami untuk kami hidup berkomunitas. Berkati Kak Yunike dan Kak Amel yang sudah menyampaikan firman Tuhan di setiap kelasnya. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Dengan permasalahan yang terjadi, kiranya hikmat kebijaksanaan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berkati pemerintahan kami. Mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Dari presiden sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati mereka. Beri hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat para tenaga medis, mereka orang-orang yang berdiri di garda terdepan penanganan COVID-19, beri perlindungan ekstra buat mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dilindungi Tuhan. Mereka juga dapat dipakai Tuhan untuk boleh menangani krisis ini Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan atas kota yang kami kasihi, kota Pemalang, berkati kota ini Tuhan. Kami percaya suatu saat kota ini boleh menjadi kota yang maju dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini, satukan Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama menjangkau jiwa. Terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja kami, GBI Samaria Jalan Pemuda, tempat kami bertumbuh, tempat kami tertanam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gereja ini. Kami bersyukur terus pakai gereja ini untuk terus menjadi berkat Tuhan dalam segala aspek. Kami berdoa buat pemimpin di gereja ini, buat Om David dan Tante Solan sebagai gembala. Tuhan memberkati mereka Tuhan, beri kekuatan, hikmat, pengurapan, pewahyuan lebih lagi. Berkat Tuhan atas tua-tua gereja di gereja ini, atas seluruh aktivis pelayan Tuhan. Kami juga berdoa buat 3 generasi yang ada di gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat Golden Wings, Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan kesehatan di masa tua mereka Tuhan, supaya mereka terus boleh menjadi teladan iman bagi kami. Kami berdoa buat generasi yang ada di bawah kami, buat Samaria Kids Tuhan. Kami juga memberkati mereka, biar mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, sehingga suatu saat mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat komunitas mereka Tuhan. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat generasi Youth for Christ. Berkati Tuhan, setiap anak-anak Youth for Christ menjadi anak-anak yang cakap di dalam segala pekerjaan mereka, di dalam segala cita-cita mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mereka suatu saat akan menjadi orang-orang yang memegang jabatan penting bagi kota ini, bagi provinsi kami, bagi bangsa kami Tuhan, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan-Mu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati pekerjaan orang tuamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati cita-citamu, masa depanmu dan harapanmu. Apapun yang kau rindukan supaya Tuhan kerjakan akan diperbuatnya berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, sampai berjumpa di ibadah online Sabtu depan. Sabtu depan kita masih beribadah secara online. Doakan supaya di 2 Sabtu lagi kita bisa bertemu secara onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.